Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asrori. Hari ini kita akan lanjutkan proyek kita, yaitu belajar Android Studio menggunakan Fast Android Networking. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat login berdasarkan database ya. Hari ini kita akan coba create an account ya, yang ini. Nah, nanti kita akan buat akun baru. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman silakan buka di bagian activity registrasi. Kita split dulu ya, ini codingan sini. Oke, nah kita berikan identitas masing-masing komponen ini. Contoh kayak edit text, nama. Ini saya kasih ID nama. Terus yang kedua di sini saya kasih email. Yang ketiga di sini saya kasih ID password. Ingat ya, yang password ini yang bagian text input edit text, bukan yang text input layout. Oke, yang terakhir di sini ada sign up ya. Sini saya memberikan ID sign up. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman silakan buka registrasi Java-nya, yang ini ya, registrasi ini. Silakan buat sebuah deklarasi variabel terlebih dahulu. Edit text. Oke. Txt nama, txt email. Oke. Terus yang kedua kita kasih namanya text input ya, text input edit text, text password. Oke. Terakhir button btn create, ini aja ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman buat di sini ya, untuk menentukan si deklarasi ini masuk ke item mana. Txt nama sama dengan find rid, apa ini, nama ya. Oke, sesuai mana ini ya, nama, email dan password. Oke. Txt email, oke. Txt password, sip. Sekarang ke btn create sama dengan find rid, apa itu ininya, sign up. Oke, save. Nah, selanjutnya kita buat on create ya, on click btn create set on click listener new. Nah ini langsung ini aja ya, mana kontrol spasi. Nah yang ini save. Nah terus kita akan membuat sebuah validasi string nama, email dan password. Nah gitu, nama sama dengan txt nama get text to string, email sama dengan txt email get text to string. Oke. Password sama dengan txt password get text to string. Nah, jadi kita mengambil data dari sini ya. Nah, oke. Terus kita kasih validasi if nama is empty or email is empty atau juga password is empty. Nah, terus kita kasih validasi sini ya, toss apa sini, maaf data wajib lengkap. Nah gini aja ya. Nah kalau udah else, oke sini
kita buat namanya panggil ini ya, apa, method apa namanya, create account. Nah gini, parameternya nama, email, dan password. Nah gitu, ini kan merah ya, alt enter, nanti buat create method di sini, in registrasi, nanti otomatis dibuatkan metode create account sini, save. Oke, selanjutnya teman-teman buka dokumentasi fast Android networking ya, fast Android networking yang ini. Nah, kita akan coba yang, karena membuat data ya, berarti ininya pakai post request. Nah, yang ini aja nih, teman-teman bisa copy ini, terus kita pastekan aja di dalam sini. Nah, gitu ya. Oke, terus jangan lupa yang bagian mana nih? Oke, ini nih ya, Android Network Initialis. Jangan lupa setiap ada ini kita copy ini ya. Oke, pastekannya di mana? Di onCreate sini. Save. Ini kalau merah ini alt enter aja, biar nanti dia mengimpor otomatis. Oke, ini juga sama, alt enter. Nah, save. Oke, sekarang kita cek IP ya. Jadi setiap ada perubahan atau setiap buka create pasti IP-nya berbeda. IP-nya beda-beda ya. Kita buka IP CMD. Silakan teman-teman cek IP masing-masing, IP config. Nah, ini pasti berubah-berubah ya. Nanti besok pasti IP-nya bukan ini lagi. Oke. Terus ininya saya ganti jadi sini. Save. Nah, coba deh kalian lihat yang login. Nah, ini ya. Login ini udah saya rubah sih tadi ya. Oke, sama ya. Login juga sama 192. Pastikan teman-teman cek dulu ya IP-nya, khawatir berubah atau enggak. Biasanya berubah sih. Oke. Sekarang kita masukkan URL-nya, ini kan REST public. Nah, ini aja nih yang copy nih. Ini sampai sini dulu. Kita copy, pastekan di sini. Nah, save. Yang parameter ininya kita nggak usah hapus. Nah, begini ya, user. Terus body parameter kita kasih nama, email, dan password. Satu lagi, add body parameter password. Nah, oke. Yang ini kita ganti jadi nama ini ya, sesuai dari parameter ini, email, dan password. Satu lagi di sini. Oke, save ya. Set tag-nya kita kasih this aja. Sorry. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai JSON object ya. Oke, pakai JSON object ini alt enter aja supaya kita import kelas. Save. Ini juga sama alt. Nah, ini juga sama alt enter import kelas. Nah, oke. Nah, terus teman-teman silakan buka REST API-nya yang bagian controller user ya. Silakan teman-teman langsung aja ketik yang ini ya, supaya durasinya nggak begitu panjang ya. Nah, sip sampai sini ya, dari public function create ya. Silakan di pause aja video ini sampai dengan sini ya. Nah, jadi ini penjelasan singkat ya. Kita mencari email, kalau misalkan emailnya ada, nah, atau emailnya sama ya, emailnya ada, maka email ini sudah pernah diregistrasikan. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita cocokkan passwordnya. Nah, gitu ya. Kalau misal ini kita kasih nama, email, dan password. Nah, kita kasih passwordnya password hash. Kalau misalkan nggak ada, kita insert data.
Nah, nanti statusnya registrasi berhasil dibuat. Oke. Nah, ini saya udah ini ya. Silakan teman-teman pause aja video ini. Oke. Save. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, di bagian sini do anything with response. Apa yang kita lakukan? Try aja di sini. Kita gunakan if response get string. Nah, ini status ya. Saya kasih status biasa ya di sini. Statusnya mana? Nah, ini nih statusnya. Status 21201 ini email sudah diregistrasikan. Kalau 200 ini registrasi berhasil dibuat. Ya, kembali ke sini. Jika statusnya itu equal 200 ya. Nah, terus kita kasih di sini tos yang ini aja ya. Tos yang ini supaya terbentuk. Apa di sini? Kita kasih response get string. Nah, ininya message. Oke. Ya. Ini kita ambil respon dari status message. Message ini dari sini nih. Nah, nanti ini isinya apa? Nanti dilempar ke sini gitu. Ya, karena ininya message, maka di sininya message juga. Oke, terus else, saya kasih else. Di sini tos. Nah, respon get string sama ya, message juga, message. Oke. Terus di sini ini kan merah ya, ini masih merah, kita klik ini add sketch ini, save. Nah, ininya oke. Nah, terus kalau misalkan ada yang error, kita kasih tos aja. Tos. Nah, apa yang error di sini? Error ya. Error titik to string. Nah, ini aja. Oke, kita coba dulu ya. Apakah berhasil atau enggak? Kita run. Oke. Nah, karena saya sudah registrasikan akun email saya, kita akan coba dulu registrasikan email yang sudah pernah kita registrasikan. Contoh di sini saya kasih nama admin, emailnya hasanasrori@gmail.com. Nah, passwordnya saya kasih 123. Oke, kita sign up. Oh, ini udah ada ya. Email ini coba kita zoom di sini. Sini ya. Sign up. Nah, email ini sudah pernah diregistrasikan. Jadi nggak boleh menggunakan email ini. Nah, coba kita kasih nama email yang lain. admin123 contoh ya @gmail.com. Nah, password 123 ya. Kita coba sign up. Registrasi berhasil dibuat, terima kasih. Nah, itu ya. Kita cek database-nya apakah sudah masuk atau belum. Localhost sini ya. Saya buat database-nya namanya apa nih, lupa saya. Coba cek di sini. INF project ya, nama database-nya project. Oke, kita lihat database project sini. User, tabel user. Kita cek apakah datanya sudah masuk atau belum. Admin 123 passwordnya oke. Oke ya. Ini datanya sudah masuk. Nah, sekarang kita percantik tampilannya. Jadi ketika sign up ada proses apa ya namanya ya, progress bar gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba buat progress bar. Nah, teman-teman bisa buat di sini di layout, klik kanan, new layout result file. Sini ya. Di sini saya kasih nama loading item. Nah,
Oke, sip ya. Ini di sini. Ini enter. Saya rapikan dulu. Oke, sini. Sip. Backgroundnya saya ganti jadi white. Sip. Nah, ini biarkan aja pakai constraint layout gini ya. Terus teman-teman cari di sini namanya progress. Nah, klik di sini, tarik ke sini ya. Sip. Terus ini constraint kan. Oke. Nah, posisikan aja di sini di tengah-tengah ya. Terus satu lagi kita kasih teks di sini. Sama kita constraintkan lagi. Ini nginduk di atas, ini nginduk ke bawah. Oke. Kasih jarak kurang lebih seperti ini. Oke, kita edit yang text view-nya, masuk ke kode di bagian sini. Teksnya saya kasih tunggu sebentar. Nah, gitu ya. Terus kita kasih font family interregular aja. Nah, terus text size-nya saya kasih 16 atau 17, agak gede. SP, save. Nah, terus kembali ke sini. Nah, yang bagian ininya progresnya ya. Teman-teman bisa lihat di bagian atribut di sini ada namanya constraint widget. Kita kasih marginnya di sini 20, enter. Nah, terus yang bagian teks ini diklik, kita kasih margin top. Margin topnya 10 ya. 10 aja. Oke, terus margin bottomnya juga kita kasih 20, enter. Save. Nah, ini udah ya, udah kita buat. Selanjutnya ini kita jarak aja seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita buat kelas di sini. Klik kanan, new Java class. Kita kasih namanya loading loading item gitu ya. Jangan loading item ya. Oke, kita kasih nama, jangan loading item ya, loading dialog, enter. Save ya. Terus ini kita zoom dulu sini. Nah, sekarang kita buat dulu privat. Di sini kita akan membuat alert dialog sebagai is dialog ini ya, variabelnya. Terus di sini privat activity activity activity. Oke. Terus public loading dialog activity, sininya activity. Save. Terus kita this activity sama dengan activity. Nah, ini kuning ya, kita klik dulu. In construct ya, biarin aja dulu ya. Activity activity. Oke, save ya. Terus selanjutnya yang bawah public void. Nah, kita buat start loading. Nah, ini dia, ini kuning, convert virtual in bahasa. Oke, nggak jadi lah gitu sih. Kalau pakai privat final, kayak nggak usah, ini aja ya. Oke, start loading. Sekarang kita start loading. Layout inflator ya, kita kasih inflator aja sama dengan activity get layout inflator. Nah, terus
var dialog view sama dengan inflat r layout, kita masukkan ke loading item yang telah kita buat itu ya, ininya null. Oke. Nah, terus kita alert dialog build, B-nya besar ya, builder sama dengan new alert dialog builder m activity. Sip. Oke. Builder titik set view dialog view. Oke. Builder set cancelable. Nah, cancelable ini jadi nggak bisa diklik backgroundnya. Nah, terus is dialog sama dengan builder create. Oke. Is dialog show. Nah, terus kita buat lagi di sini public void is dismiss ini berhenti ya. Nah, ini kan loading start, ini dismiss, ini stop. Is dialog dismiss. Sip. Oke, ini alt enter make. Oke, pakai yang final ya, final. Sip. Ini ya, ini codingannya sampai sini. Selanjutnya kita ke bagian registrasi sini. Nah, jadi kalau misalkan proses proses sending data ini ya, nama, email, dan password, kita kasih aja di sini loading dialog sama dengan new loading dialog. Oke. Jadi ini variabel loading dialog ini manggil kelas loading dialog yang ini. Nah, gitu. Jadi nanti variabelnya pakai loading dialog. Oke. Loading dialog titik star loading handler sama dengan new handler. Terus handler post delay new runnable. Sip. Nah, ini loading is dismiss. Ini kita kasih, nah jaraknya berapa nih, contoh 5000 dulu. Oke. Sip. Kayaknya ini bukan ini ya, ini nggak jadi ini. Ini kita hapus yang ini ya, ini dulu nih, ini kita ambil dulu nih yang ini, kita cut, kita pastekan di bagian sini. Nah, terus ini handle ini sampai sini kita hapus ya. Nah, terus di bagian loading dismiss ini kita copy kalau misalkan datanya enggak. Oke, ini respon ya, ini respon, terus ini juga sama di sini, terus ini juga sama di sini. Oke, jadi gini, ketika si Android networking ini ngirim data nama, email, dan password, nanti kita tampilkan loading dialog itu. Nah, setelah proses transfer sampai sini nih, jadi di bagian on respond, jadi kalau misalkan di respond maka loadingnya kita matikan. Nah, nanti tampilkan pesan apa nih responnya. Nah, terus kalau misalkan ada yang error, loadingnya juga dimatikan. Sama, ini juga ketika ada yang error, loadingnya kita matikan. Kita coba, kita jalankan.
create an account. Nah, kita tambahkan yang ada dulu ya, admin 123 tadi itu ya, @gmail.com 123. Oke, kita sign up. Nah, ini ya maksudnya, tunggu sebentar. Nah, email ini sudah pernah diregistrasikan. Oke, kita kasih login lagi, create. Nah, jadi tadi kan ketika nge-create ini tampilannya masih di sini ya. Saya mau ketika ini kita lemparkan ke bagian login. Nah, gimana tuh caranya? Di bagian, jadi statusnya 200 ini kan berhasil nih. Login berhasil, maka lempar ke bagian login, intent sama dengan kita copy aja yang bagian login sini ya. Mana tuh, yang main activity aja, main activity, save supaya lebih cepat ya. Ini saya copy sampai sini, terus pastekan aja sampai sini. Nah, ininya jangan main activity tapi registrasi. Ini kemana larinya, tapi ke login activity class, start activity intent. Terus ini kita kasih finish ini artinya nggak kembali lagi. Kayak kita coba bukan login ya, back. Nah, back, create an account. Oke, kita buat akun baru, bayu@gmail.com. Nah, 123 aja passwordnya ya, supaya gampang diingat. Sign up, tunggu sebentar. Registrasi berhasil dibuat, terima kasih, masuk ke login. Nah, jadi kalau ininya finish, ketika kita back, nah dia langsungnya ke welcome to the app, bukan ke form registrasi gitu ya. Coba kita login ya, sini bayu@gmail.com 123. Nah, kita login berhasil ya. Nah, oke. Nah, ini juga bisa kita terapkan pakai alert dialog yang tadi kita buat itu ya. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.